diri kita dulu, ya. Karena orang lain itu beda gitu ya, backgroundnya beda, mindsetnya beda, dan lain-lainnya beda, culture-nya. Jadi terlalu rumit kalau kita mau langsung intervensi mereka gitu. Serius deh, terlalu rumit. Jadi kenapa kita nggak mulai membiasakan itu, menyamankan diri kita melakukan itu, sehingga orang-orang akan melihat gitu ya. Oh, ini dia ngelakuin itu. Ya meskipun endingnya belum tentu berhasil, nggak ada jaminan kita ngajak orang dengan berbagai cara akan berhasil. Karena lagi-lagi hidayah itu datangnya dari Allah. Makanya kalau konsep dalam berdakwah itu hanya menyampaikan, ya konsepnya gitu ya, menyampaikan stok. Tapi berubah atau tidaknya itu urusan Allah dan orang itu mau berubah atau enggak. Ya, makanya ada yang bilang keimanan itu nggak bisa diwarisi ya. Kalau orang tuanya beriman, belum tentu anaknya beriman. Ya, jadi sama kayak misalnya orang tuanya peduli lingkungan, belum tentu anaknya peduli lingkungan karena dia punya kehidupan sendiri gitu. Yang bisa kita lakukan menyampaikan ya. Caranya paling mudah bentuk menyampaikan, nyalakan teladan kita gitu. Kita mulai dari diri sendiri, kita mulai kalau tadi ya melihat sampah kita ambil misalnya kayak Nurul tadi, ya pasti ini ada pro dan kontra ya, apalagi menganggap sampah ini barang nggak berharga. Kata siapa loh, sampah-sampah yang recycle itu orang-orang juragan-juragan pengepul barang bekas, barang-barang plastik tadi, mereka jadi miliarder loh. Tapi konsep kita bukan maninya ya, bukan money, konsep kita adalah keberlangsungannya, keberlanjutannya. Karena kan ini ada di Sustainable Development Goals ya, keberlanjutannya gitu. Kita mau meninggalkan legasi apa? Gajah meninggalkan gading gitu ya, harimau meninggalkan belang gitu ya. Kita mau meninggalkan apa nih untuk generasi selanjutnya? Yang ini jadi amal jariah konsepnya bagi kita. Jadi kalau kita konsepnya sudah ditarik ke keimanan, kita udah putih gitu ya, aura kita tuh udah bersih gitu. Jadi ya udah kerjain aja meskipun orang lain ini, karena kita tahu ini tidak hanya untuk kita kebaikannya, tapi ini kita meninggalkan legacy tadi buat orang-orang setelah kita. Meminimalisir dampak negatif dari sampah ya, belum yang lain-lainnya. Mulai dari diri kita aja. Kalau penulis buku favorit saya bilang, Dr. Ait Al-Qarni, beliau bilang kalau kita ngelihat kegelapan di dunia, nyalakan pelita diri kita, itu yang paling mudah. Ya, karena orang lain itu punya cara hidup masing-masing, cara pikir masing-masing, dan lain-lain. Jadi kalau kita mau intervensi itu agak berat. Bisa, insya Allah bisa ya dengan pertolongan Allah. Lagi-lagi dengan pertolongan Allah, bukan karena hebatnya kita. Banyak orang berilmu ngomong cuap-cuap, tapi ternyata nggak semua audiens menerima itu dengan hati yang jernih gitu. Karena apa? Jangan-jangan di dalam hatinya udah ada hal-hal yang gak baik sehingga itu menghalangi ya. Kalau kalian teman-teman baca di surat An-Nur ya, cahaya di atas cahaya ya, tahu ya, Allah berfirman gitu ya. Jadi setiap orang tuh punya cahaya gitu ya. Allah kasih cahaya, Allah kasih petunjuk, tapi ada yang dia pura-pura buta, ya pura-pura nggak ngelihat. Karena apa? Dia cover sesuatu gitu ya, sehingga cahaya itu nggak masuk. Ada yang membukanya terang-terangan sehingga cahaya itu masuk secara maksimal. Dalam lentera pun seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang lentera kan petromak gitu ya, dalam terus ada kaca gitu ya. Tapi nyala ini bisa terang gitu. Tapi supaya kita lebih terang, maka kita menghilangkan distorsi-distorsi tadi gitu. Dan ini ranahnya beliau-beliau itu ya, yang mau kita dakwah, tugas kita hanya menyampaikan, memberikan cahaya, meskipun nggak jaminan orang itu mau berubah gitu. Hanya nyampaikan, dimulai dari kita nyalain cahaya kita gitu. Sehingga mudah-mudahan frekuensi ini terasa. Dengan tadi ya, mau ketemu komunitas yang sama dan lain-lain. Bu Hamka pernah bilang kita akan bertemu dengan apa-apa yang kita cari. Jadi kalau kita cari, insya Allah akan ketemu ya adik-adik semua. Jadi Bu Hamka tuh cerita, beliau berkali-kali ditanya, Buya kok saya mohon maaf ke kota suci saya ketemu yang aneh-aneh sih gitu ya. Maksudnya perilaku-perilaku yang maksiat gitu, padahal ada di kota suci. Terus Bu Hamka bilang, oh gitu, saya berkali-kali datang
sebagai pembicara di New York ya, teman-teman tahu lah New York itu kota hedon di dunia gitu ya. Tapi saya nggak pernah ngeliat yang aneh-aneh gitu. Makanya kenapa meluruskan niat ya, kita keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim itu nggak hanya sekedar ucapan lisan gitu, tapi di dalamnya ada penjagaan, perlindungan gitu ya dari Allah kepada kita, termasuk mengarahkan kita bertemu dengan apa yang kita cari gitu. Jadi kalau kita hatinya pure, insya Allah kayak ada aja koneksi gitu. Gimana ya caranya ya? Ikatan kimia itu terbawa gitu, chemistry-nya ketemu gitu nanti. Ya mungkin perlu waktu yang panjang, karena kalau kita lihat pegiat-pegiat lingkungan kan nggak seperti membalikkan telapak tangan ya. Berat bagi mereka, ada yang dianggap mustahil ya, mungkin kita dengar kakek-kakek uh, me, me, apa, membuka jalannya dianggap gila nih gitu ya, masa kakek-kakek bisa merobohkan ini. Terus ada yang dapat waktu itu Kalpataru ya, yang dia memberikan akses air dan lain-lain, dianggap gila gitu. Memang hari ini gitu kalau kita membuat baik yang tidak senormalnya kebanyakan orang, itu dianggap aneh gitu ya. That's okay, emang kita datang dalam keadaan terasing dan kembali dalam keadaan terasing, that's okay gitu. Orang-orang spesial tuh jumlahnya nggak banyak. Kenapa nggak banyak? Karena effortnya perlu banyak, tantangannya lebih banyak lagi. Jadi go ahead aja, kalau kita tahu buang sampah, memungut sampah, ambil aja gitu. Tentu caranya baik, bilang ke orang tua ini bentuk taat kita sama Allah ya. Allah minta kita untuk berbuat baik, gak hanya manusia tapi juga ke alam ya, dan lain-lain. Dan kita tunjukkan bahwa itu nggak temporary gitu. Jadi di rumah barangkali nih, kenapa orang tidak mudeng gitu ya dengan apa yang kita sampaikan. Barangkali ya sama, saya juga kayak gitu, misalnya ke suami atau ke anak. Mungkin interaksi saya belum baik ya. Selama ini mungkin kalau beliau-beliau perlu, saya tidak hadir ya, atau tidak bisa memberikan solusi ya, atau membantu setidaknya, sehingga koneksinya nggak kuat gitu. Tapi insya Allah kalau koneksi kita kuat, kita sama-sama belajar ya sama orang tua kita, akan disupport. Orang tua mana yang tidak mau mensupportnya kebaikan, tapi kebaikan itu perlu proses, apalagi di era sekarang ya, tantangannya lebih besar. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk hidup lurus ya, hidup taat sama Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan berdasarkan apa yang orang kebanyakan pengen gitu. Karena yang namanya kebanyakan belum tentu benar ya. Tapi insya Allah apa yang Allah minta itu yang benar gitu. Makanya semua kembalikan lagi ke Al-Quran, ke sunnahnya Rasulullah, sehingga mudah-mudahan kita bisa terjaga hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, udah Kak. Itu udah menjawab semuanya. Baik, terima kasih Kak Maida. Karena waktunya masih ada ya, mungkin satu penanya lagi, tapi dengan jawaban singkat ya Kak Maida. Untuk ya Kak Ria Rianti, monggo Kak Ria. Ya, saya mau bertanya. Ya. Izin Kak Maida. Ya. Yang pertama adalah tutorial cara membuang sampah bagi wanita itu kan kalau sebulan kan pasti ada haid ya. Jadi kayak pembalut itu sebenarnya dibuangnya itu caranya gimana? Ada yang bilang dibuang ke sungai, nggak boleh dibakar dan lain-lain. Jadi cara membuang pembalut yang benar itu bagaimana? Terus yang kedua adalah cara agar orang malas bisa rajin membuang sampah di tempatnya. Soalnya banyak banget kayak misal puntung rokok itu kayak dibuang sembarangan. Padahal itu kan juga bisa bikin kebakaran atau yang lain-lain gitu loh. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah apakah ada hukuman bagi mereka yang tidak turut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan. Yang terakhir adalah apa ada dalil nakli mengenai perintah menjaga lingkungan. Udah, terima kasih. Oke, tadi yang pertama ya. Jadi sebenarnya sampah pembalut, mohon dikoreksi ya. Seingat saya karena tadi ya mengandung kotoran dan lain-lain, itu termasuk infeksius, sehingga kita perlu concern ya
di dalam pembuangannya. Jadi sekarang itu udah banyak ya yang menampung ya. Boleh teman-teman cari ya komunitas-komunitas, ada yang menampung popok bayi, tadi ya pembalut ya, untuk didaur ulang. Saya lupa banget. Boleh mungkin tanya sama Kak, tadi siapa pembicara sebelumnya tuh, Kak? Dia dari Zero Waste ya? Kak Chani ya, boleh tanya sama Kak Chani nanti komunitas mana yang menampung, karena salah satu problem yang ada di TPA yaitu pembalut dan popok bekas pakai ya, karena mereka lama didaur ulangnya, diurainya sama lingkungan gitu. Atau teman-teman boleh ganti, sekarang bentuknya kan ada berbentuk kain ya, selain clothes diapers gitu ya buat baby gitu ya. Sekarang ada yang bentuk pembalutnya, jadi kita bisa cuci terus dipakai lagi gitu ya, boleh milih itu. Dan mereka punya banyak varian, jadi weekday lagi ya, hari siang gitu ya, siang sama night gitu ya, bentuknya beda gitu, dan daya tampungnya juga berbeda gitu. Banyak itu di Place Market, banyak banget gitu ya. Seperti itu gitu ya, karena tadi ya itu lama diurainya. Cari komunitas-komunitas mungkin yang masih belum nyaman, masih belum terbiasa dengan pembalut kain ya. Kalau ibu saya cerita dulu zaman masih gadisnya pakai kain ya, jadi harus cepat-cepat diganti dan lain-lain. Ternyata kita kembali loh kayak dulu lagi gitu ya, untuk melestarikan lingkungan tuh banyak ya. Kemudian selanjutnya yang kedua tadi tentang apa? Tentang apa, Kak? Cara Saya agar lupa. orang malas itu bisa rajin membuang sampah pada tempatnya, kayak misal puntung rokok tadi. Oke, sebenarnya masalah kita kan nggak pernah tahu ya kenapa orang bisa jadi malas karena tidak tahu dampaknya. Kalau tidak tahu ya belajar, cari tahu, makanya kita harus kepo gitu. Apa sih dampak puntung rokok? Apa sih dampak kita buang sampah permen? Apa sih dampak kita mubazir makanan yang jadi sampah makanan, misal sampah dapur? Apa sih gitu ya? Itu. Tapi kalau malas masa bodoh gitu ya, ya ini yang agak agak susah gitu ya, karena sama kalau kita ngomong secara keimanan ya, banyak orang tahu isi Al-Quran, mana yang boleh, mana yang tidak, tapi ternyata tidak dilakukan gitu. Kan ini tergantung hatinya ya. Ada orang yang hidupnya sederhana nih, mohon maaf saya tuh pernah uh, ikut gitu ya komunitas punya teman saya yang ada di Solo gitu ya. Jadi daerah Tawangmangu kan agak naiknya jalannya. Jadi waktu itu musim panas, ingat saya, terus berdebu jalannya. Terus selain berdebu juga jalannya waktu itu licin. Sorry, musim hujan. Jadi jalannya itu licin. Dan tahu nggak, ini kebaikan yang sederhana gitu. Makanya kenapa kita penting mengkaji gitu ya, supaya kita nggak tergolong orang-orang yang berilmu tapi jadi fasik gitu ya. Orang-orang yang tahu tapi berhenti hanya pada pengetahuan gitu, belum melakukan sikap, belum melakukan perbuatan gitu ya. Banyak, jangan salah ya, zaman Rasulullah aja udah ada Rasulullahnya, tapi masih aja ada yang durhaka gitu ya. Padahal ada nih sosoknya gitu ya. Apalagi zaman sekarang gitu, banyak distraksi yang bikin kita uh, enggan gitu untuk mengaplikasikan syariat yang sebenarnya ini yang terbaik ya bagi hidup kita. Tadi ya kembali ke yang Tawangmangu itu, beliau-beliau ini rumahnya sederhana ya teman-teman semua. Tapi apa yang bisa beliau lakukan itu yang beliau kerjakan. Jadi saya melihat mereka taruh ini kerikil-kerikil. Terus saya nanya dong, loh ini kok iseng banget ya naruh kerikil? Kan kerikil nggak murah ya. Mereka nggak hanya murah, mungkin kalaupun ada sourcesnya, ada sumbernya, tapi kan ada effort untuk naro gitu ya, untuk nyebarin gitu. Ini yang naro, yang nyebarin tuh ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak yang udah agak tua gitu ya. Ternyata itu untuk melindungi pengendara kendaraan supaya nggak slip rodanya ya, masya Allah. Jadi uh,
kita nggak perlu ngomong detail ya. Banyak, mohon maaf ya, mobil-mobil mewah ya, lihatlah di sosial media buang sampah di jalan tol. Ya bukan karena mereka tidak punya ilmu, tapi memang tidak mau gitu. Kan beda ya. Yang punya ilmu tapi tidak mau. Ada yang, mohon maaf, mungkin yang pendidikan tidak tinggi tapi mau untuk berbuat. Nah, ini masalah mau ini tergantung hati gitu. Hatinya udah dapat petunjuk nggak? Atau hatinya baik enggak? Kalau hatinya baik, Allah akan lapangkan dada untuk berbuat kebaikan. Indikatornya itu, hati kita baik atau enggaknya tergantung seberapa ikhlas kita berbuat baik gitu. Seberapa gercep kita berbuat baik gitu. Ada tawaran ini baik gitu. Tapi kalau hatinya enggak baik, ya seringan apapun penawaran untuk berbuat baik, berat rasanya ya. Saya lupa ayat berapa yang kalau Allah dikasih petunjuk terhadap seseorang, berbuat baik itu seperti mendaki gitu, berat gitu. Nah, itu ranahnya beda lagi ya. Tergantung kondisi hati kita, makanya kita minta petunjuk kepada Allah untuk berikan keimanan, benci terhadap kekufuran, ya, kedurhakaan sama Allah. Ya, semata-mata doa yang kita lakukan untuk melindungi dan menjaga hati ini supaya bersih gitu ya. Apakah kami udah bersih hatinya? Tidak juga gitu. Makanya kita berikhtiar gitu untuk menjaga itu semua gitu. Karena kerasa kalau interaksi kita baik sama Allah, berbuat baik itu bukan sesuatu yang eksklusif gitu. Bukan sesuatu yang, tapi ya normal aja, memang harusnya kayak gitu gitu. Akhirnya kita mudah untuk berbuatnya. Kemudian yang ketiga gitu ya, tentang tadi ya di surat Al-Qasas tentang jangan berbuat kerusakan. Habis itu ini kan kerusakan macam-macam ya, bisa kerusakan kita dalam keimanan, kemudian kerusakan kita dalam lingkungan gitu ya. Terus habis itu juga sebentar lagi ya. Boleh dikasih ya nanti ya teman-teman panitia ke ke peserta slide saya. Tuh, terus juga diingatkan gitu sama Allah di surat Al-Mu'minun ayat 115 bahwa Allah itu menciptakan kita itu bukan main-main gitu. Jadi karena bukan main-main, maka kenapa Allah jadikan kita makhluk mulia? Karena ada konsekuensi dari kemuliaan yang Allah titipkan sama kita. Termasuk saat kita di muka bumi ini gitu, kita nggak boleh acuh. Bahkan Rasulullah aja melarang tadi ya sahabatnya untuk membakar pohon. Beliau concern gitu ya tentang keberlangsungan, gak boleh boros. Ini kan sebenarnya konsep-konsep keberlanjutan ya, pengelolaan lingkungan ya nggak sih? Kita diajarkan misalnya nggak boleh mubazir, makanan nggak boleh mubazir, kemudian kita barang-barang nggak boleh mubazir, semua nggak boleh mubazir. Itu semata-mata untuk keberlanjutan, ya kan? Kalau kita misalnya koleksi sesuatu terlalu over ya, senormalnya aja yang kita pakai, karena sebenarnya apa yang kita punya itu yang kita pakai dan yang kita konsumsi, that's it. Sisanya tuh bukan punya kita sebenarnya, yang tersimpan banyak itu yang bukan punya kita. Makanya baju-baju di lemari digilir gitu ya, dipakai misalnya. Kemudian juga selalu ada konsekuensi ya di surat Al-Qiyamah ayat 36 bahwa kita nggak akan dibiarin gitu aja. Setiap yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, termasuk saat tadi ya buang sampah, kemudian kita boros air gitu ya. Selain konsekuensi paling mudahnya nih kepada kita yang makhluk materialisme ini adalah finansial, kerasa banget kalau kita boros air, tagihan air meningkat, tagihan listrik meningkat, itu gitu ya. Boleh ditambah lagi nanti sama teman-temannya. Terus tadi ya di surat Al-Qasas, kemudian Allah bilang juga di surat Al-An'am ayat 141, tidak boleh berlebih-lebihan ya. Semata-mata ini impact-nya juga ke lingkungan. Kalau kita boros barang dari tas saja, tas ini kan pasti ada sumber daya, sumbernya yang berasal dari lingkungan. Entah mungkin kulit hewan, mungkin vegan leather ya. Sekarang ada lagi vegan leather ya, nggak cuma dari hewan gitu ya, dari vegan gitu ya, non animal gitu ya. Kalau kita boros kemasan, plastik kita boros tisu ya, tisu itu dari pohon ya, kertas-kertas. Makanya sekarang banyak orang beralih
zaman saya kuliah ya, kalau di teknik lingkungan itu nggak boleh satu kita print cuma satu halaman gini, nggak boleh belakangnya kosong, nggak boleh, harus bolak-balik. Even tesis saya gitu harus bolak-balik. Uh, jadi dulu akhirnya kebiasaan. Jadi kalau saya punya buku catatan tuh bukan yang baru. Misalnya saya punya yang tadi ya, misalnya beli dokumen atau ikut kajian atau apa yang mungkin hanya satu halaman, belakangnya kosong. Kalau udah nggak bermanfaat lagi, saya cut ya. Itu jadi buku catatan saya. Jadi itu bentuk untuk menghemat kertas. Ya, kalau kita menghemat kertas, kita menghemat pohon yang ditebang. Karena sumber kertas, tisu itu dari pohon ya, teman-teman semua. Ini kan untuk supaya kita nggak boros. Jadi kalau di jurusan teknik lingkungan sih gitu ya. Dari saya S1, S2, semuanya dosen-dosennya minta bolak-balik. Nggak boleh cuma satu halaman, karena kita boros ya. Selain boros kertas, kemudian juga boros terhadap merusak lingkungan ya, impact-nya. Terus boros produksi juga gitu ya. Kalau kita banyak menggunakan kertas, akhirnya pabrik membuat lebih banyak kertas gitu, demand-nya banyak gitu. Terus boros energi juga, itu banyak banget deh kalau ngebahas lingkungan tuh nggak pernah habis gitu, karena dia efeknya domino, nggak hanya satu aja, nggak hanya secara finansial kita terasa, tapi ke yang lain-lainnya juga gitu ya. Oksigen kita berkurang kalau pohon ditebang ya, ekosistem yang ada juga bisa rusak, karena dalam satu pohon itu bisa jadi ada beberapa biota ya, entah tadi serangga, entah jamur-jamuran, bakteri-bakteri yang bisa hilang gitu. Jadi ini panjang banget, makanya kenapa kita diminta nggak berlebih-lebihan. Ini sebenarnya dari kalimat berlebihan, kalau para ulama gitu ya, yang paham dengan ini, itu di breakdown-nya panjang gitu. Pada banyak hal. Walau alam bisawab. Baik, terima kasih dari Kak Maida Safira atas jawabannya. Nggak terasa ya teman-teman, ternyata kita telah di penghujung acara bersama Kak Maida. Sebelum saya tutup, mungkin dari Kak Maida bisa menyampaikan sepatah dua patah kata secara singkat kepada Kak Maida, saya persilahkan. Oke, tadi ada yang ini ya, ada yang salah, yang hak guna dan bukan hak milik itu ada di surat Al-Baqarah ayat 20 ya. Adik-adik semua, sepatah dua patah kata, teman-teman semua gitu ya, jangan pernah merasa kecil ya tentang aksi sederhana yang kita lakukan, karena orang besar itu adalah orang yang berlatih dan membiasakan dirinya untuk istiqomah mengerjakan hal-hal sederhana. Jadi bila kita ingin memberikan impact besar, mulailah dari hal-hal kecil. Tadi ya, kita punya keluarga, punya lahan, kita bikin biopori untuk menampung air hujan. Kita punya sampah dapur, sebelum kita buang ke tempat sampah, kita manfaatkan yang bisa dimanfaatkan supaya kembali lagi ke lingkungan. Ini namanya konsep keberlanjutan. Mudah-mudahan ya Allah jaga semangat ini nggak hanya berhenti ya di acara ini, tapi juga berlanjut, dan kita jadi penasaran, mudah-mudahan ya output dari acara ini penasaran, ingin segera melakukan action itu, buang sampah pada tempatnya, menghemat air, menghemat listrik gitu ya, kemudian dan intervensi-intervensi lain yang bisa membantu kita untuk berkontribusi terhadap kebaikan alam semesta ini, insya Allah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat belajar, mudah-mudahan dilancarkan ya segala urusan, dan mudah-mudahan Allah terima ya segala semangat, kemudian segala yang sudah teman-teman catat, mudah-mudahan ini adalah salah satu wasilah ya, mudah-mudahan Allah ridho terhadap hidup kita, insya Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Itu aja mau saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya closing statement dari Kak Maida. Untuk selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat, dan untuk teman-teman jangan beranjak dulu ya, nanti ada sesi dokumentasi. Kepada Kak Linda dimohon untuk bisa menyerahkan sertifikat kepada narasumber kedua kita. Monggo Kak Linda. Baik, berikut merupakan
sertifikat sebagai kenang-kenangan dari kami panitia untuk Kak Maida Safira sebagai kenang-kenangan. Mohon diterima ya Kak ya. Ya, makasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, baik selanjutnya yaitu adalah sesi dokumentasi. Kepada peserta yang tidak berhalangan dapat menyalakan kamera terlebih dahulu ya. Kita dapat melakukan sesi foto bersama Kak Maida. Monggo teman-teman, silahkan yang mau itu cuci muka atau mungkin dandan dulu boleh banget loh. Biar cantik-cantik gitu. Cantik semuanya, insya Allah. Baik, teman-teman yang tidak berhalangan sinyalnya boleh sekali untuk menyalakan kameranya. Kita berfoto bersama Kak Maida. Satu, dua, tiga. Baik, 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, selesai. Terima kasih kepada Kak Maida. Apabila ada kegiatan, kami persilahkan meninggalkan room Zoom terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Iya, Sehat-sehat Kak. semuanya. Amin. Barakallahu fikum. Bye. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Demikianlah acara seminar Gema Muslimah 2022 pada pagi hari ini. Saya Maheswari Chandraningtyas selaku moderator. Memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu keberjalanan seminar pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Chani ataupun Kak Maida dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas antusias teman-teman semua di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke kakak-kakak MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah ya, luar biasa banget tadi materi yang kedua, benar-benar buat melek gitu tentang lingkungan banget ya gitu. Jadi yang aku garis bawahi ini kan kita gitu ya untuk seperlunya, secukupnya, nggak berlebih-lebihan. Bahkan ada di salah satu ayat dalam Al-Quran tuh menyebutkan juga bahwa kita tuh nggak boleh berlebih-lebihan. Gitu. Dan tadi yang aku tangkap nih satu kalimat yang luar biasa banget kayak menyentak kesadaran kita. Itu adalah bahwa kita diciptakan tuh nggak secara apa ya, secara sia-sia gitu ya. Betul. Kita tuh diciptakan tuh dengan berbagai apa ya, berbagai makna gitu di baliknya gitu. Maka sudah jadi kewajiban bagi kita lagi-lagi untuk menjaga bumi dimulai dari kita sendiri. Seperti contohnya misal di apa-apa bawa tote bag sendiri buat ngadahi biar mengurangi penggunaan plastik gitu. Karena tadi nyambung ke materi yang pertama ini ya, bahwa sampah plastik itu besar banget gitu di Indonesia. Bahkan satu orang setiap harinya itu menghasilkan 0,68 kilogram sampah. 2% aja nih yang bisa didaur ulang ternyata. Makanya kita harus sebisa mungkin ya menggunakan, mengurangi penggunaan sampah plastik itu tadi. Betul banget. Nah, menginjak ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan kenang-kenangan kepada moderator kita yang luar biasa sudah menemani kita ya pada 2 seminar kali ini. Kepada panitia yang bertugas kami persilahkan. Baik, operator bisa untuk mendokumentasikannya. Ini ada sertifikat Kak Chanjan dari kami, panitia. Semoga dapat bermanfaat, dapat menjadi kenang-kenangan pertemuan hari ini, dan semoga silaturahim kita terus terjaga sampai besok-besok ya Kak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih kepada panitia Gema Muslimah ya, semoga semakin sukses untuk di acara selanjutnya. Makasih semua. Amin. Terima kasih juga Kak Chanjan. Oke. Baik.
sebelum mengimbak ke acara berikutnya, dari kita ya, selaku panitia mau mengingatkan kembali nih kepada teman-teman untuk jangan lupa presensi. Bener. Udah ngikutin acara dari pagi Iya. sampai siang gini masa nggak presensi? Sayang Sayang banget ya. banget, bener banget. Nah, segera presensi teman-teman, biar nggak kelupaan. Dan selanjutnya nih, udah dapat seminar pertama, ice breaking, seminar kedua, mau cek semangat sih. Oh, gimana caranya Kak? Caranya adalah bisa kirim emot favorit kalian di kolom chat. Bisa diramein nih kolom chatnya. Bisa juga emot perasaan saat ini gitu ya, Iya, sedang gimana. Udah ada yang gini-gini. Gimana tuh maksudnya? Semangat Apa ini gitu ya? mungkin ya. Oh, semangat. Gitu. Ya. Ada lagi kita tunggu. Wah, ada yang Iya, penuh ada cinta. love. Kalau Mbak Rizka sendiri emotnya apa nih? Aku kayaknya yang emot matanya dari bintang. Oh. Iya, itu karena bener-bener semangat banget sih aku. Iya. Banyak banget insight yang aku dapetin hari ini. Kalau aku emotnya serangnya semua. Iya, masih tetap ya. Iya, iya, sama-sama senang banget gitu bisa menghadiri acara seminar Gema Muslimah 2022 pada pagi hari ini. Keren banget. Tapi acaranya bukan cuma seminar, Kak. Jadi kita Iya. masuk ke acara yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman semua, yaitu pengumuman lomba Gema Muslimah 2022. Iya, pasti apalagi yang ikutan itu pasti deg-degan nggak sih? Deg-deg ser banget kita Deg-deg ser. ikutan ya. Iya, benar sih, benar. Nah, oke, langsung aja ya tanpa babi bu, langsung aja kepada panitia yang bertugas bisa di-share. Wah, ini dia. Juara lomba Gema Muslimah. Oke, Deg-degan. oke, bisa langsung. Langsung. Oke, bisa. Oke, bisa di next slide dulu mungkin. Oke. Jadi yang pertama dari lomba poster nih. Aku kemarin waktu votingnya itu kayak lihat, maksudnya Masya Allah banget semuanya, keren Bingung banget. Mau vote yang mana ini? Jadi aku Iya. vote semua. Iya bener, aku like semua juga nih. Oke. Ada-ada. Oke, karena tampaknya pada nunggu-nunggu nih, wajahnya udah penasaran. Kita Penasaran hitung banget. bareng-bareng aja kali ya Oke. untuk next slide-nya. 1, 1, 2, 3. Oke, Juara satu, Jenya Cahya Paramita. Selamat untuk Kak Jenya Cahya Paramita. Oke, bisa di next slide. Juara 2-nya nih. Oke, jadi ini karyanya dulu. Karyanya what is sustainable food? Apa sih? Jadi buat selengkapnya bisa dilihat Instagramnya. Benar banget. Dan karyanya emang luar biasa sih tentang makanan dan sustainable living gitu. Sangat relate dengan kita. Kak Jenya ini dari UNS. Banggakan sekali. Bener Oke, kita banget. next lagi dong. Oke. Juara 2-nya Maulina Arif Rahman. Selamat untuk Kak Maulina. Maulina. Kan kita Nggak lihat sabar karyanya dong. Iya, bener. Mana nih karyanya nih? Apa judulnya Kak? Oke, beli secukupnya karena ada hisapnya. Masya Allah. Dari mana lagi? Iya, wah, keren banget ya. Minimal life. Iya, bener. Yang tadi diulang-ulang sama Mbak Rizka nih, Iya. tentang gimana kita membeli apa-apa itu secukupnya aja. Bener, dan kamu bazir juga ngehasilin sampah. Iya, Oke, next bener. lagi panitia. Oke, 1, 2, 3, next. Juara favorit ada Mbak Rizky Tria. Karyanya penasaran banget ya sih. Iya. Favorit loh. Wah, pasti banyak like-nya kan? Banyak banget. Ini aku like juga sih. Ya, aku juga sih. Tentang healthy food, tentang makanan juga. Sehat dengan makanan yang tepat. Ya. Oke. Dari Uin Raden Masai. Selamat sekali lagi buat Mbak Rizky Tria. Karena luar biasa ya karya peserta-peserta post-pop ini. Aku percaya banget kalau misalnya lebih dipublikasikan lagi. Semuanya favorit. Iya sih. Semuanya aku favorit aku. Oke, kita lanjut ke cabur yang selanjutnya. Weh, Cabur nggak tuh? olahraga. Lomba berikutnya. Calon cabang lomba. Iya, juara lomba podcast Gema Muslimah. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. Jeng. Jeng. Ada siapa nih? Bikin. Satunya siapa Kak? Ada Kak Naurah Nazifa. Ada Kak Nurul Nazifah. Ini pasti keren banget Keren ini. banget sih, bikin penasaran. Ini langsung masukin Spotify aja nggak sih? Iya sih harusnya ya. Spotify kan? Spotify. Udah sabar Spotify. Tenaga banget. Atlet banget ya. Oke, next Oke. dong. Buat karyanya
Oke. Ini dia minimalis ala Rasulullah. Iya, wow. Muslimah kekinian, yuk hidup minimalis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keren. Yang menyatukan antara sustainable living dengan idola kita semua, Benar yaitu sih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang itu paket yang pas banget untuk Iya. dipadukan ya. Benar. Dan dari Universitas Negeri 11 11 Maret. Maret. Keren Oke. banget. Selamat untuk Kak Naura. Kita lanjut Iya. lagi. Mungkin, Oke, udah juara ada nih, duanya. juara dua. Qurratul Aini. Weh, Selamat semangat untuk buat Kak Kak Aini. Qurratul Aini. Kita lihat karyanya. Benar. Oke, wow. Apa ini? Jadi Mbak Qurratul Aini ini dari kategori umum ya. Keren banget. Udah backgroundnya udah Spotify sih Ya, emang. podcast Iya, podcastable ya. Iya. Udah berpengalaman ya. benar. Pasti abis ini udah ada akunnya sendiri ya, akun podcastnya di Spotify. Nanti kita kepoin ya. Kak. Iya benar, nanti aku follow deh. Follow. Kita lanjut Oke, dulu yang berikutnya. lanjut. 1, 2, 3. Ada siapa? Juara favoritnya. Ada Mbak Azizah Warda. Selamat buat Mbak Azizah Warda. Keren banget nih juara favorit. Bisa kita lihat dari ya. UIN Raden Mas Said Surakarta. Wah, keren banget. Sekali lagi, selamat buat Mbak Azizah Wardah Kusuma Wastuti. Kusuma Wastuti. Keren banget. Ini kayak podcast ini pasti orang-orang dengan apa ya, public speaking yang bagus banget ya. Di atas rata-rata ya. Iya benar, kayak udah kalau misalnya dengerin suaranya langsung terus. Ya, langsung adem. Adem. Karena tema hari ini adem. Bener banget. Oke, next lagi penutnya Kita ke calon berikutnya. calon. Sekarang jadi calon, Oke. cabang lomba berikutnya. Apakah masih ada? Ada Oh, masih ada dong. mikroblog. Bener banget. Langsung aja dong. 1, 1, 2, 3. Oke, juara satu ada Aliza Mbak Aliza Alfitra. Terima kasih kepada Kak Aliza Alfitra. Selamat sudah menjadi juara di perlombaan mikroblog ini. Boleh kita lihat dong karyanya. Sepil karya yang luar biasa. Oke, Makan sehat, bikin semangat. Keren Hah, banget. emang ngaruh ya kalau ada itu ya Kak? Ulang lagi dong, ulang lagi. Oke, makan sehat, bikin semangat. Hah, emang ngaruh ya? Baik. Dari mana nih? Jadi Dari UPN Veteran Yogyakarta. Pasti orang yang lihat langsung terseran ya. Menarik ya. Gitu. Emang ngaruh makan sehat. Makanya harus pantengin mikroblognya Mbak Iya, Aiza. langsung dibaca ya. Keren banget. Kita lanjut yang berikutnya. Yang gak kalah keren sih. Iya. Ada 1, siapa? 2, 3. Intan Hapsari. Terima Yeay. kasih ya sudah bergabung di lomba ini. Selamat sudah menjadi juara 2. Kita langsung tengok-tengok karyanya dong lagi. mikroblognya. Oke. Terbiasa menyisakan makanan. Bahaya loh. Iya. Bahaya Kak. Nggak Dan boleh. ini relate banget. Karena secara nggak sadar kadang kita emang kalau misalnya habis makanannya tuh sebenarnya itu punya dampak negatif banget bagi lingkungan ya. Sampah organik. Iya, bener yang tadi Paling banyak banget banyak. 60%. 7% ya atau 60 berapa persen gitu. Iya, pokoknya banyak ya. Banyak, paling banyak sampah Iya. organik. Keren banget sih ini. Ini kita di reminder sekali lagi oleh Mbak Intan Hapsari gitu. Selamat sekali lagi buat Mbak Intan. Oke. Kita bisa next. Next Terakhir lagi. ya ini kayaknya. Kayaknya gitu. Ih, sayang banget ya. Oke, Juara juara favoritnya. favorit ada Mbak Amina Rasyada. Selamat buat Mbak Amina Rasyada. Langsung Gimana? kita spill aja kan ya. Gimana sih yang jadi favorit? Kita lihat dulu. Bener. About minimalism. Oh, minimalism. Keren banget sih. Kalau minimalism tuh aku jadi ingat ini seragam siapa ini Hawariun Oh, sama istrinya, istrinya. Dena Haura. Dena Haura, iya. Keren banget. Sekali lagi selamat buat Mbak Amrina Rosyada dari UNS. Lagi selamat Oke. buat seluruh pemenang. Iya, karya-karyanya Masya Allah banget, luar biasa banget. Keren banget pokoknya. Buat yang belum menang, jangan berkecil hati gitu. Karena ini adalah batu loncatan. Dan bisa jadi bisa submit lagi ya. Iya. Di Muslimah 2023 siapa tahu bisa Betul. menang gitu. Jadi nantikan ya tahun depan. Tahun Oke. depan. Baik, nggak kerasa teman-teman, acara demi acara sudah kita lewati bersama-sama dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara.
Ada next lagi panitia? Iya. Mungkin bisa di next dulu. Oh, masih ada Oh, campaign. aduh ya ampun, kok bisa terlupakan sih? Udah gak sabar gak sih Iya. pengen, karena ada apa? Kita mau nyampein sesuatu Satu buat nih di akhir besok. sesuatu, tapi aduh, jadi ada yang kelupaan Ya udah nih. kita sampein kalau gitu. Iya, Peserta terbaik campaign, gak nyangka loh ada peserta terbaiknya campaign ini. bener banget. Kita Oke. hitung dong. Iya, oh ya. 1, 2, 3. Siapa nih? Wih, Ada Mbak Anastasia Anastasia Wijayanti. Wijayanti. Selamat buat Mbak Anas. Ini pasti campaigner-campaigner yang aktif banget ya untuk menggalakkan sustainable living gitu. Keren banget. Oke, keren banget sih. Campaign-nya bisa jadi yang favorit gitu ya. Langsung panitia langsung ini nih gitu. Terus ada lagi, ada Mbak Triana Diah Nurlaini. Keren banget. Keren banget nih campaigner-campaigner kita. Lalu, Jadi campaign bukan sekedar campaign. bener banget. Udah habis ini panitia. Ya udah habis ya kayaknya. Berarti yang belum kedapatan ini berarti tahun depan. Iya, tahun depan. Oh, sampai jadi tadi ngomong 5 tahun depan. Semoga campaign-campaign tadi nggak cuma semangat untuk campaign sebenarnya Bener. kita nggak cuma di Gemus ya, tapi di kehidupan sehari-hari Real sebenarnya. life-nya. Bener. Tapi sebelum tahun depan, emang Gemus udah selesai kan? Oh belum. Ada sesuatu, something special. Sampaikan dong. Oke, jadi besok banget nih ada kajian yang luar biasa banget, yaitu kajian kemuslimahan Gema Muslimah secara offline. Offline nggak? Offline. Di mana? Real banget, no fake. Jadi ada di Masjid Nurul Huda UNS jam 8 pagi. Oke, pembicaranya? Aduh, pembicaranya aku spill ya, jangan kaget ya. Jadi pembicaranya adalah Kak Kartini F. Astuti. Waduh, pada itu tahun yang itu kan? Iya, Yang itu kan? yang keren banget nih. Kalau aku dari awal ngikutin orangnya yang kayak subhanallah, beliau itu konten-kontennya sangat-sangat menggugah, sangat-sangat menginspirasi banget. Bener. Jadi buat teman-teman yang ada di Solo Raya ataupun yang di luar yang mau ke Masjid Nurul Huda UNS, sangat-sangat dibuka lebar pintunya ya untuk bergabung sama kita untuk ngikutin kajian besok, dan pastinya ada banyak banget hal-hal menarik lainnya dalam kajian itu. Benar banget. Dan nanti yang datang ya akan dapat something special juga. Something special Iya. untuk someone special. Iya, betul. Tapi kita nggak akan nge-spill sih, makanya besok harus datang. Datang dong. Jam berapa Kak? Jam 8 di Jam Masjid 8 pagi. Nurul Huda UNS. Ditunggu Jangan lupa. kedatangannya teman-teman. Benar. Jadi nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung acara nih, Mbak Rizka. Sedih ya sih? Sedih banget sih. Dari pagi ya? Iya, bener banget. Tapi bolehlah kita merisum ya apa aja yang udah kita lakukan gitu. Dari pertama tadi ada seminar yang luar biasa sebagai pembuka, ada Zero Waste Style, Being Mindful to Your Surrounding. Yang kedua ada Muslimah Perspective, From Heart to Earth. Lalu ada Ice Breaking juga tadi di tengah-tengahnya. Lalu jangan lupa juga nih, sekali lagi kita ingatkan buat join challenge. Iya. Jangan lupa yang di tag IG siapa Kak? IG gemus.uns sama @mbaknurul_ukmi. Karena bakal ada something special lagi. Something Ini special. pokoknya gemus tuh penuh dengan something special Iya, nih. something special untuk someone Sangat special. special gitu. Nah, aduh sekali lagi sedih sih mau bilang kita mau berpisah. Oke, untuk menutup kesedihan ini, kita bakal menutupnya dengan pantun gitu. Tapi makin sedih lagi kalau misalnya nggak dicakepin. Jadi Oke. buat teman-teman semuanya deh, mohon dicakepin ya, bisa diramein kolom chat ataupun bisa langsung on mic deh Ya, on kalau mic dong. misal mau ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Siap-siap ngomong cakep ya. Oke. Ayo. Ayo. Ayo kita mulai ya. Bila ada sumur di ladang. Oke, Cakep. cakep. Bila ada. Oh, ulang udah lagi ya. Ulang lagi deh. Oke. 1, 2, 3. Bila ada sumur di ladang. Cakep. Boleh kita menumpang mandi. Cakep. Bila ada umur yang panjang. Cakep. Boleh kita berjumpa lagi. Jumpanya di mana Kak? Tentu aja, jumpanya besok banget di kajian Gema Muslimah 2022. Nah, saya Ragil, Dan saya Rizka. selaku Master of Ceremony dan mewakili segenap panitia Gemus 2022 mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang kurang berkenan. Dan mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sampai jumpa di agenda kajian Gemma Muslimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sampai jumpa besok di kajian Kemus.